keempat, kami mewawancarai tentang makna arti Pancasila Persatuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desa Kamala. Saya Dila Megi. Saya Desa Kamala. Nama saya Adil. Sorry Bu, boleh minta waktunya? Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait tentang makna arti Pancasila Persatuan Indonesia dalam wadah Bhinneka. Sebenarnya apa sih Bu maksudnya Persatuan Indonesia? Di sila ketiga itu kalau kita hubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau misalnya sila ketiga itu adalah satu cara untuk memahami kita bagaimana kalau dikaitkan dengan Bhinneka yang bangun masyarakat Indonesia itu memang pada awalnya masyarakat yang sangat beragam, suku bangsa, budaya, golongan masyarakat, bahkan letak geografis masyarakat Indonesia itu menjadi salah satu dasar bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Nah, bayangkan kalau misalnya dasar negara kita yang Persatuan Indonesia tadi tidak bisa dikemas dengan baik dengan menghubungkannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, maka rasa persatuan Indonesia itu mungkin tidak akan terbentuk. Jadi antara sila ketiga di Pancasila dengan sembilan itu kaitannya itu sangat erat. Nah, karena itu adalah sila ketiga adalah sebagai dasar bahwa bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menjalin satu kesatuan dalam suatu negara ini. Sementara Bhinneka Tunggal itu adalah metode atau cara. Hal-hal yang berbeda tadi harus betul-betul menjadi satu kesatuan. Supaya apa? Supaya hakikat dari negara itu bisa dipersatukan dengan baik. Nah, baik Bu. Terus gimana cara kita tetap bersatu meskipun punya teman yang beda suku atau agama? Ya sederhana saja. Diawali dengan kita memahami dan menyadari betul bahwa kita sebagai masyarakat itu betul-betul tidak ada yang terlahir sama. Nah, itu pasti akan ada perbedaan. Kalau kita bisa menerima perbedaan tersebut, ya baik buruknya, dan itu harus salingnya. Apakah orang lain menerima kita atau kita juga menerima orang lain, maka rasa kesatuan itu juga bisa terjaga dengan baik. Jadi ya simpelnya itu, kalau menurut saya, ketika kita betul-betul menyadari dan menerima perbedaan itu sendiri. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Apa contoh paling gampang dari sila ketiga di kelas kita? Oke, kalau di kelas misalnya yang paling gampang itu adalah ketika kau memberikan rasa penghargaanmu terhadap teman-temanmu yang berbeda agama. Contoh nih, dalam kelas kan kalian tidak berdiri dalam satu agama saja, tetapi ada beberapa misalnya, yang dimana setiap agama itu kan punya cara beribadah yang berbeda-beda. Hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan itu ketika kalian berada di kelas, ketika ada temanmu yang sedang melakukan kegiatan ibadahnya atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya itu, kau tidak menegur, tapi memberikan dia suatu kesempatan untuk melakukannya tanpa harus diganggu atau misalnya mengerti bahwa situasi itu memang mereka perlu untuk mereka laksanakan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kamu betul-betul memahami bahwa tempatmu itu memiliki waktu khusus untuk ibadahnya, maka secara tidak langsung kamu sudah menjaga rasa kesatuan itu walaupun berbeda. Baik Bu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Oke, sama-sama. Sore Pak. Sore Rido. Oke, silakan. Saya ingin wawancarai Bapak terkait makna arti Pancasila dalam wadah BTI. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Rido biasa BTI. Sebagai dasar, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan untuk mengikat kita sebagai kesatuan, negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau yang idenya itu disatukan oleh satu body yang disebut dengan lautan. Jadi walaupun kita terpisah dengan pulau, yang menyatukan kita adalah air. Kemudian Pancasila itu merupakan satu pola pikir yang utuh di mana
semua cita-cita yang menjadi cita-cita bangsa itu terangkum semuanya dalam 5 dasar. Itu 5 dasar Pancasila. Jadi negara, disebut sebuah negara itu harus punya satu entitas tunggal yang tinggi, yang absolut, yang disebut dengan Tuhan. Makanya kita sebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya bahwa tatanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kemudian ada persatuan Indonesia. Kita tidak akan bisa mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil itu tanpa adanya persatuan. Kemudian kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mewujudkan persatuan itu kita harus ada kata sepakat dalam mufakat. Nah, jadinya kalau apapun yang terjadi di dalam negara kita ini, kita kerjanya gotong royong bersama-sama dan memiliki tujuan kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan dalam hal lain tidak bisa dicapai, yang harus dicapai oleh sebuah negara adalah keadilan dalam tatanan sosial. Demikian Bapak. Ya, silakan. Bapak, apa arti persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia dalam kehidupan kita hari-hari, kalaulah di dalam latar belakang kehidupan kita itu banyak etnis, banyak suku bangsa, dan juga banyak kepentingan. Satu persatuan Indonesia itu adalah yang pertama kita bisa membuat sebuah wacana untuk hidup bersama dan juga mencapai sebuah cita-cita yang sama, yaitu kemakmuran. Kemakmuran itu sendiri tidak akan bisa dicapai oleh orang perseorangan tanpa adanya kolaborasi. Sehingga nilai persatuan itu sangatlah mutlak untuk mencapai tujuan. Jadi, ada lain Pak? Ya, silakan. Apa yang biasanya membuat orang jadi satu dan bagaimana cara memperbaiki? Pada dasarnya kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau dalam psikologis dikenal dengan id, ego, dan super ego. Id itu akan bergerak seperti geraknya insting kita. Kita lapar mencari makan, kita merasa terancam, kita mencari tempat aman. Kemudian kalau yang satu lagi adalah ego. Ego ini yang sulit ditebus, sehingga inilah yang menyebabkan status keakuan, status kesukuan yang melihat pada sisi orang lain itu tidak cocok dengan kita, atau orang lain itu tidak seperti kita, atau orang lain tidak selevel dengan kita, itu pada tatanan ego. Tapi ada yang membatasi ego itu adalah super ego. Ketika kita diajarkan oleh agama bahwa kita harus memperhatikan orang itu pada tatanan yang sama di depan Tuhan, kemudian juga nanti ada juga yang namanya norma sosial yang menganggap pada dasarnya atau pada hakikatnya manusia itu sama. Coba kalau ada teman yang merasa sendirian karena berbeda pemilu, apa sebaiknya yang kita lakukan supaya ada bagian dari kita? Kalaulah perbedaannya itu karena suku, berarti ada hal lain yang banyak menyatukan, yang bisa menyatukan kita dalam banyak hal. Contoh, yang berbeda itu suku. Kita bisa memiliki hobi yang sama. Yang kedua, bisa saja kita memiliki kesibukan yang sama. Dan bahkan satu lagi, kita punya sebuah visi-misi yang sama atau cita-cita bersama. Sehingga rasa perbedaan yang tadi yang muncul bisa hilang karena kita melihat bukan lagi pada fase berbedanya, tapi fase yang samanya mana. Dan pada banyak kasus itu banyak yang lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Itu sehingga bisa membuat kalau ada kawan yang memang merasa tersampingkan karena dia berbeda suku atau berbeda kebutuhan, tapi ada beberapa hal atau banyak lebih banyak hal itu menemukan kita kesamaan. Sehingga pada saat akan menemukan kesamaan itu makanya kita bisa tarik dia menjauhi dari posisi dia itu berada. Oke, demikian dari
kasih.